Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya berdoa kita ada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan tetap melindungi kita, memagari kita, sehingga akhirnya kita boleh mengecap kebaikan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu sebelum kita melakukan segala sesuatu, aktivitas dalam kehidupan kita, kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita juga percaya bahwa firman Tuhan inilah yang membuat hidup kita penuh dengan kekuatan, penuh dengan setiap pengharapan, sehingga apapun yang terjadi hari-hari dalam kita menjalani hidup kita, kita tetap terus berpegang pada firman, bukan berpegang pada kenyataan yang kita lihat. Puji Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tetap terus dibekali untuk firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kami hari yang baru untuk kami datang bersekutu kepada Tuhan, untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami rindu firman-Mu sampaikan bagi setiap kami, ada rema yang kami dapati dalam kami menjalani kehidupan iman kami, sehingga apapun yang terjadi Tuhan, firman yang menjadi kekuatan, firman yang menjadi dasar untuk kami menjalani hari-hari hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami yang Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Injil Lukas pasalnya yang kelima, saudara dikasih dalam Tuhan, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Lukas pasalnya yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang keenam. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi Yesus memakai perahu Simon untuk menyampaikan firman. Yesus juga berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke seberang untuk engkau mendapatkan ikan." Tapi apa yang dikatakan Simon Petrus, saudaraku? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi," perhatikan saudara, "karena engkau, karena Tuhan, karena Yesus, karena firman yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di ayat yang ke-6, Yesus mengingatkan kepada Petrus. Yesus bilang sama Petrus, "Tebarkan jalamu, bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu." Lalu Petrus bilang begini, "Guru, sepanjang malam aku sudah cari ikan, aku sudah tebar sana, tebar sini, tinggal tebar pesona aja yang belum," gitu kan. Saudaraku, Petrus ini seorang nelayan. Dia tahu betul kapan waktu yang tepat untuk dia menebar jalannya. Dia tahu bagaimana perhitungan angin di laut, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga dia tahu kapan waktu yang tepat. Ya kan, istilahnya teori dia lebih jago, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya dia bilang sama Yesus, "Guru, kami sepanjang malam sudah menabur, kami sepanjang malam sudah menangkap ikan, tapi kami tidak dapat apa-apa. Tapi kami percaya kalau Yesus yang memperkatakan, kami harus melakukannya." Saudaraku, ayat yang ke-6 Alkitab bilang begini, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak." Saudaraku, jadi dari sini kita belajar bahwa ketaatan mendatangkan kuasa, ketaatan mendatangkan berkat, ketaatan mendatangkan mujizat. Saya teringat ketika Ibu Yesus, Maria, sedang ada bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya di sebuah perkawinan di Kana. Maria Ibu Yesus bilang kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Lalu Yesus bilang, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Waktuku belum tiba." Maria mengerti akan waktunya Tuhan, sehingga Maria hanya bilang kepada pelayan-pelayan yang ada di pesta perkawinan itu, apapun juga yang dikatakan Yesus lakukan. Kenapa? Karena Maria mengerti, ketika Yesus memperkatakan sesuatu, maka dilakukan, maka ada berkat, maka ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mendengar banyak firman Tuhan, kita mengetahui banyak firman Tuhan, ada perintah-perintah yang Tuhan sampaikan. Itu bukan buat kebaikan Tuhan, itu buat kebaikan kita.
Kerinduan Tuhan adalah supaya kita diberkati. Kerinduan Tuhan adalah supaya kita mengalami kuasa. Kerinduan Tuhan supaya kita berjalan dalam mujizat dan anugerahnya. Tapi kalau kita diberikan perintah dan kita tidak lakukannya, maka kita tidak akan pernah mengalami apapun. Perintah dibuat untuk kita lakukan, karena di balik kita melakukan perintah ada kuasa, ada kemuliaan, ada kedahsyatan. Makanya dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 firman Tuhan bilang begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ada berkat di balik engkau melakukan perintah. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan perintah firman Tuhan dalam perenungan firman Tuhan, setiap pagi kita disuruh mengampuni, ampuni. Itu buat kebaikan kita. Ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu, lepaskan pengampunan kepada mereka, balas mereka yang jahat dengan yang baik. Itu perintah. Sehingga ketika kita melakukan, maka berkat itu ada. Mungkin sebagian kita bilang, tapi saya nggak bisa. Jangan tanya bisa atau nggak bisa, tapi mau atau enggaknya kita, saudara. Untuk urusan bisa atau tidak bisa, itu urusan Roh Kudus. Amin. Kalau kita mau, Tuhan saya mau, tolong saya, maka Tuhan akan memampukan setiap kita. Engkau yang masih terikat dalam dosa, engkau yang masih suka jatuh bangun dalam dosa, engkau cuma bilang, Tuhan saya mau dipulihkan, tolong saya, maka Roh Kudus akan menolong engkau, asalkan kita mau. Jangan pernah bilang sama Tuhan, bisa nggak ya kira-kira? No, untuk bisa atau tidak bisa itu urusan Roh Kudus. Dia mau, maka dia jadi. Tapi kalau kita bilang saya mau, maka itu pun yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah taat apa yang menjadi perintah. Saudaraku, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, diberikan perintah oleh Tuhan. Kelilingi tembok itu setiap hari 1 kali dengan mulut yang tidak bersuara. Kelilingi. Maka mereka melakukan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya percaya betul, yang merobohkan tembok Yeriko bukanlah apa yang mereka lakukan dengan mengelilingi. Karena ada orang-orang yang bilang, oh tembok Yeriko roboh karena mereka dikelilingi berulang-ulang sehingga tanah di sampingnya turun. Wah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tembok Yeriko roboh karena ketaatan. Tembok Yeriko roboh karena ketaatan perintah Tuhan. Bayangkan setiap hari mereka berkeliling. Di hari ke-7, saudara dikasih dalam Tuhan, mereka mengelilingi tembok itu 7 kali. Akhirnya kita belajar di sini, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa di balik ketaatan kita melihat ada kuasa. Tembok Yeriko aja bisa roboh. Apa yang tidak bisa mungkin dibuat oleh manusia, di balik ketaatan kau akan melihat apa yang tidak pernah dikerjakan, bisa dikerjakan oleh manusia, itu akan dikerjakan oleh Allah kita. Kita cuma taat aja, Tuhan saya mau. Perlengkapi saya, Tuhan saya mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti ketaatan kita kepada firman akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Ketaatan kita kepada firman akan menghasilkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Apa yang belum kita lakukan hari-hari ini? Perintah Tuhan yang mana yang belum kita kerjakan hari-hari ini? Sama-sama saya mengajak setiap kita, yuk kita belajar taat. Perintah Tuhan dibuat supaya kita taat. Kenapa Tuhan buat perintah? Karena itu baik buat kita. Perintah itu bukan buat kebaikan Tuhan. Perintah itu baik buat kebaikan kita. Kita disuruh mengampuni karena kita tahu ketika kita mengampuni, maka kita menerima berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Kita disuruh melakukan kebaikan bukan karena untuk orang lain saja yang menerima kebaikan. Karena kebaikan itu yang kita tabur, kita akan menerima kembali, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya apa yang kita mau orang lain lakukan kepada kita, kerjakan itu, lakukan itu. Sehingga akhirnya pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar. Kalau kita melihat di balik ketaatan Petrus kepada perintah Yesus untuk menebarkan jala, dia mendapati berkat, kasih karunia, anugerah Tuhan. Maka hal yang sama akan Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya tatkala dia memberikan perintah. Jangan tanya bisa ngapa enggak, tapi mau atau tidak kita melakukannya. Mulai hari ini ketika kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari, rema yang kita dapati, perintah yang kita dapati, yuk sama-sama kita lakukan. Sama-sama kita kerjakan. Karena saya percaya ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, dan di balik apa yang kita kerjakan, Tuhan sendiri yang akan berperkara bagi setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa,
Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa di balik ketaatan akan perintah Tuhan, kami melihat ada kuasa. Di balik ketaatan untuk kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam kehidupan kami, kami mendapati kekuatan, kami mendapati berkat yang datangnya daripada Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, hati kami dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil waktu saat teduh sejenak dalam ibadah, dalam program Bible and Coffee ini. Tuhan, tolong kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan, mampukan kami sehingga apapun yang kami tahu dalam kebenaran firman Tuhan untuk Tuhan Yesus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya. Dan karena kami percaya di balik ketaatan kami akan perintah Tuhan, kami akan melihat mujizat. Berkat-Mu ada atas setiap masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Ketaatan kita kepada firman akan menghasilkan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yuk, belajar taat. Tuhan Yesus memberkati kita.